Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat sehat serta sempat untuk terus istiqomah menghadiri kajian ilmu setiap hari Selasa malam yang diadakan dan diselenggarakan oleh remaja Masjid SMA Negeri 2 Sumeneb. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kiai kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap mengikuti petunjuk dan jalan yang beliau tempuh. Untuk kajian malam ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Taufikur Rahman yang mengangkat tema tentang 5 hal yang merusak masa depan. Kita sadari bersama bahwa kalian masih anak-anak muda, generasi muda yang jalannya masih sangat panjang dan banyak hal yang akan kalian jumpai dan akan kalian lalui. Untuk itu kajian ini menurut Bapak sangat penting sekali agar kalian tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang merusak masa depan kalian. Seperti yang kalian tahu, Pak Ustadz Taufik ini menempuh pendidikan, kalau dilihat S2, S3 itu bisa sampai ke pendidikan seperti itu. Bapak juga pernah tugas belajar ke luar negeri dan harapannya kalian lebih hebat, lebih jago dari Ustadz Taufik. Jadi ini adalah momen yang tepat dan sangat bermanfaat buat kalian simak bersama tentang topik ini. Selamat menyimak, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa melangkahkan kaki, masih bisa menggerakkan tangan. Itu bagian dari nikmat sehat. Masih bisa bernafas dengan nyaman tanpa adanya rasa sesak. Itu juga adalah bagian dari nikmat sehat. Nikmat yang kita syukuri yang lebih utama dari itu adalah nikmatus sihah. Dari nikmatus sihah, nikmatul iman. Nikmat berupa keimanan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemampuan untuk menggunakan waktu kita dalam rangka kebaikan, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat suara muadzin, lewat salat maghrib berjamaah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari nikmatul iman. Nikmat berupa keimanan. Karena tidak semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan bisa mempergunakan kesehatannya dalam rangka kebaikan. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang 5 kebiasaan atau 5 hal yang bisa merusak masa depan.
Setiap kita tentu menginginkan agar mendapatkan masa depan yang baik. Tidak ada seorang pun yang menginginkan mendapatkan masa depan yang buruk. Ya, ada yang ingin masa depannya hancur? Tidak ada. Semua menginginkan masa depannya itu adalah masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Ya, kalau dalam agama bukan hanya masa depan di dunia ya, akan tapi juga masa depan yang depannya lagi, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, apa saja 5 kebiasaan yang bisa merusak masa depan ini? Yang pertama adalah kebiasaan menunda-nunda. Jadi menunda-nunda. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan musawwif. Musawwif ya, musawwif adalah orang yang menyatakan saufa itu artinya akan. Jadi dia hanya akan. Yang dia lakukan ya hanya akan melakukan, tapi dia menunda-nunda. Dalam istilah bahasa Inggris itu adalah procrastination. Jadi kebiasaan menunda-nunda. Kenapa orang itu suka menunda-nunda? Ada beberapa alasan yang menyebabkan orang itu suka menunda-nunda. Ada yang baik alasannya, tapi ada yang buruk gitu. Kalau yang baik itu ada orang yang dia itu perfeksionis atau perfeksionis sekali. Dia ingin hasil yang sempurna. Jadi menginginkan apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang komplit, tidak ada kekurangannya sama sekali. Maka dia berusaha untuk terus mengumpulkan supaya dia bisa melakukannya dalam bentuk yang terbaik. Ini sesungguhnya baik, akan tetapi yang tidak baik kalau kemudian dia menunda-nundanya terus, karena tadi dia ingin supaya apa yang dia kerjakan dalam bentuk yang paling baik. Ada yang pernah seperti ini, dilihat, wah ini belum bagus ini, ditunda lagi. Ada orang yang perfeksionis seperti itu. Jadi menginginkan hasil yang sempurna. Padahal sesungguhnya kalau yang namanya manusia pasti tidak akan ada yang sempurna. Tidak akan ada yang sempurna. Saya punya seorang dosen. Dia ditugaskan studi S2. Lama dia tidak menyelesaikan studinya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa tulisannya itu masih belum bagus. Yang pada akhirnya sampai DO. Karena menginginkan yang paling bagus, menginginkan sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. Teman-temannya sudah selesai semua, dia masih berpikir belum. Ada juga teman saya seangkatan dengan saya waktu itu S2. Ketika ditanya, sudah ada di sini, sudah ada di kepala itu, tapi belum ditulis, permasalahannya belum ditulis itu. Sehingga tesisnya ya tidak selesai juga. Jadi ada orang yang tipenya perfeksionis seperti itu. Ada juga yang karena malas. Kalau tadi ini karena dia menginginkan yang paling bagus, sehingga menunda-nunda apa yang seharusnya dia lakukan sampai deadline-nya selesai, dia belum selesai untuk merampungkan tugasnya. Kalau yang satunya yang jelek ini ada karena malas. Jadi malas sehingga ditunda-tunda, nanti saja, nanti setelah tiba waktunya, nanti lagi, besok, apalagi waktunya panjang gitu. Diberi waktu 1 bulan, dapat 1 minggu, masih ada 3 minggu, tenang. Selesai 1 minggu berikutnya, tinggal 2 minggu.
sampai 3 minggu masih ada 1 minggu, baru 1 hari itu langsung SKS. Tahu SKS kan ya? Sistem kebut semalam itu. Nah, kadang yang seperti ini terjadi kepada kita, termasuk misalnya belajar. Kadang belajar ditunda-tunda, ketika sudah mau ulangan itu kemudian SKS, sistem kebut semalam. Semua materi dipelajari, yang kadang-kadang otaknya akhirnya nggak kuat. Jadi ini sifat menunda-nunda. Pertama, ada yang karena perfeksionis, karena dia ingin hasil yang terbaik, tapi karena terlalu perfeksionis akhirnya nggak selesai. Ada yang karena malas. Ada juga sebab yang lainnya, yaitu terlalu banyak rencana. Jadi terlalu banyak rencana direncanakan, padahal tidak segera dilakukan. Ya seperti yang saya katakan tadi, musawwif, dia akan. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari hal yang tidak baik seperti ini? Sebab di dalam agama kalau kemudian kita lihat, kebiasaan menunda-nunda itu adalah sesuatu yang memang tidak baik. Di dalam agama kita diperintahkan untuk bergegas, apalagi di dalam melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wasari'u, kata Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah kalian, bersegeralah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, untuk menuju surga yang luasnya itu seperti hanya langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru agar kita kalau dalam kebaikan itu bersegera, jangan ditunda-tunda. Bersegera. Wasari'u. Ada juga istilah sabiqu, fastabiqul khairat, itu kan istilahnya berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ayat yang berbicara tentang sholat Jumu'ah misalnya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan agar bersegera. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau sudah dipanggil adzan di hari Jumat untuk menunaikan sholat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', bergegaslah kalian untuk mengingat Allah, tinggalkan perdagangan. Is'au, kata Allah Subhanahu wa taala. Is'au itu kalau dalam bahasa Arab seperti hanya sa'i itu artinya jalan cepat. Jadi bercepat, bergegas-gegas, jangan berlambat-lambat. Itu di dalam agama. Jadi dalam kebaikan kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan itu dengan segera, jangan suka menunda-nunda. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Menunda, jangan-jangan ada halangan. Menunda, jangan-jangan kita tidak bisa melaksanakan. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, karena terlalu perfeksionis, kemudian dia sampai kepada batas waktu di mana dia tidak bisa memperpanjang lagi DO yang seharusnya dia selesai, teman-temannya sudah wisuda semua, dia sendiri karena terlalu perfeksionis, ingin yang sempurna, malah tidak bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Kalau sudah seperti ini, yang rugi siapa? Yang rugi adalah dirinya sendiri. Yang lain sudah berkarir, dia sendiri kemudian hancur, DO, drop out. Karena apa? Karena tadi dia menunda-nunda, dia menginginkan yang sempurna, padahal tidak ada yang sempurna itu. Manusia itu kan berkembang dari satu masa ke masa. Kalau dia melihat tulisan yang lalu itu, dia akan melihat bahwa pasti ada kekurangan-kekurangan. Tidak ada yang namanya kesempurnaan, karena memang manusia bukan makhluk yang sempurna. Manusia pasti ada kekurangannya.
Kalau ingin yang sempurna ya jangan lihat pada manusia, karena memang manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Rasulullah SAW sendiri itu karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita tentang masalah menunda-nunda ini. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama terkenal, tapi dulunya dia adalah mantan kepala perampok. Seorang ulama tapi mantan kepala perampok. Ya bagus daripada mantan ulama, mantan kepala perampok tapi menjadi ulama. Sebab ada juga yang murtad itu kan, yang awalnya menjadi orang alim tapi kemudian murtad. Dan itu ada di dalam sejarah. Nah, ini mantan seorang kepala perampok. Cuma dia mempunyai kebaikan. Jadi mempunyai kebaikan ketika masih menjadi kepala perampok. Ada amanah, ada kejujuran. Dalam satu cerita, satu rombongan itu dihadang oleh perampok. Dihadang oleh perampok, sehingga ada salah seorang yang dia membawa satu kantong emas. Dia bingung karena di depan itu teman-temannya ya sudah ada perampok yang menghadang. Macet, dilihat mau taruh mana ini satu kantong emas ini harta berharga saya. Toleh kemudian ada orang duduk gitu. Wah, ini saya lihat orangnya baik. Mas, ya ada apa? Saya titip ini dulu ya. Oh ya, silakan. Dititip kepada orang itu. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan bersama dengan teman-temannya. Sudah dirampok semua, diambil barang-barangnya. Nah, ketika sudah selesai, datanglah kepala perampoknya. Dan kalian tahu apa yang terjadi. Ternyata kepala perampok itu adalah orang yang tadi dia titipi satu kantong emas. Sehingga kata orang itu, palang. Ini saya salah orang, saya titip kepada kepala perampoknya, habis pasti harta saya ini. Sudah dia pasrah karena dia menitipkan emasnya itu satu kantong kepada kepala perampok. Ini memberikan harta cuma-cuma kata dia. Ya akhirnya setelah selesai dipersilahkan rombongan itu untuk melanjutkan perjalanan. Dia sudah pasrah, sudahlah habis harta saya. Tapi ketika dia lewat di depan kepala perampoknya diberhentikan. Mas tunggu dulu. Iya, ada apa? Ini milik kamu kan? Iya, ini saya kembalikan. Dikembalikan. Iya, kamu tadi titip kepada saya. Iya, nah, karena kamu titip saya kembalikan. Anak buahnya itu heran juga. Dikembalikan. Dia itu tadi menitipkan kepada saya, dia percaya kepada saya, maka saya tidak mau untuk mengkhianati kepercayaan yang sudah dia berikan kepada saya kembalikan kepada dia. Sebagaimana saya juga percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat saya kalau nanti saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berlalu itu. Sampai dia dengan kebiasaannya ingin bertaubat tapi ditunda-tunda. Sehingga satu waktu dia sedang beraksi sendiri, sedang mencuri, dikejar oleh orang-orang. Karena dikejar dia lari kemudian naik ke atap itu, bersembunyi. Sampai tengah malam dia bersembunyi. Tengah malam itulah dia melihat penghuni rumahnya itu keluar. Penghuni rumahnya seorang perempuan. Tapi jangan pikiran keras ya. Ibu-ibu yang keluar. Jadi keluar dan ibu-ibu ini sholat malam. Dilihat oleh dia. Nah, ketika sholat malam membaca satu ayat yang mengena kepada Fudail bin Iyad ini. Apa ayatnya?
Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubukum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum." Firman dari Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh ibu itu, isinya langsung mengena Fudail bin Iyad. Isinya adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman supaya dia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya khusyuk mengingat Allah dan apa yang diturunkan berupa kebenaran? Jangan sampai seperti halnya orang-orang ahli kitab terdahulu. Waktu berlalu begitu lama, mereka menunda-nunda sampai hatinya jadi keras. Yang tadinya mau bertobat, ini akhirnya enggak jadi. Apa belum tiba waktunya? Kata Fudail bin Iyad, iya sudah tiba waktu saya ini. Tiba waktu saya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau katakan hampir terlambat saya ini bertobat. Karena kalau ditangkap oleh orang-orang tadi itu kan habis dia. Untung masih selamat, dia berhasil menyelamatkan diri, bersembunyi di atap itu, dan setelah itu dia turun menuntut ilmu dan menjadi seorang ulama terkenal. Ini bahayanya menunda-nunda, apalagi menunda kebaikan, apalagi menunda untuk melakukan taubat, menunda untuk meminta maaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam berbagai ayat, kalau dalam kebaikan hendaklah kita itu bersegera. Jangan tunda-tunda. Apalagi kalau kemudian sesuatu yang tidak baik segera tinggalkan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba? Jangan seperti orang ahli kitab, kata Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Tola alaihimul amad, berlalu waktu begitu lama sehingga hati mereka keras. Yang tadinya mau bertobat menjadi tidak mau lagi. Jadi jangan suka menunda-nunda, segera melakukan apa yang harus dilakukan dalam belajar misalnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada terbetik dari kalian untuk belajar, segeralah belajar, ambil buku. Jangan kemudian ditunda kalau sudah mau ujian. Biasanya kalau sudah mau ujian itu wow, satu buku baca kapi palengan misalnya, mak palengan itu materi nabunya hulung. Gimana nggak mau banyak, satu semester dibaca langsung satu malam. Ya banyak, tapi coba dicicil sedikit demi sedikit. Samalah dengan orang olahraga itu kan. Gimana kalau orang olahraga? Biasanya dia olahraga satu hari setengah jam misalnya. Ini kemudian satu minggu direpel setengah jam kali 7 gitu. 3 jam setengah atau 1 jam setiap hari 1 jam, kemudian direpel 1 minggu sekali langsung 7 jam. Sehat apa enggak itu? Tidak sehat, langsung kelengar sampai 7 jam. Erpen satu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad langsung. Jadi jangan suka menunda-nunda. Ini kebiasaan yang akan merusak masa depan kita. Bukan hanya masa depan di dunia, tapi juga masa depan kalau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka menunda-nunda. Adalah menunda-nunda dan perbuatan yang memang tercela di dalam agama kita, apalagi dalam melakukan kebaikan. Belajar itu kan bagian dari kebaikan yang diperintahkan di dalam agama kita. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada tugas segeralah. Apa bedanya sih antara mengerjakan sekarang dengan mengerjakan besok? Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab itu, la tuakhir amalaka ilal ghadi ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. La tuakhir amalaka ilal ghadi.
Jangan kamu tunda pekerjaan kamu sampai besok. Ma taqdiru an ta'malahul yaum, yang kamu bisa kerjakan hari ini. Jadi kalau kamu memang bisa mengerjakan hari ini, sudah kerjakan hari ini, jangan ditunda ke besok. Kenapa? Karena besok ya sama saja kita tetap mengerjakannya. Apalagi kemudian ditunda lagi, besok ya tetap saja kita harus mengerjakannya. Semakin menunda-nunda berarti kita semakin membuat beban yang kita pikul itu tiap hari. Kalau diistilahkan beban, ini bebannya kita angkut itu 1 hari 1 kilo, ditambah lagi, terus dipikul. Lebih baik letakkan beban itu, kerjakan tugas dengan segera, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, jangan ditunda sampai besok. Karena apa yang kita selesaikan sesungguhnya itu menunjukkan kesungguhan kita di dalam melaksanakan sesuatu. Ya, paling tidak supaya kita tidak terjebak pada sifat suka menunda-nunda, ya cari. Kalau ada banyak tugas, misalnya pertama bikin skala prioritas, mana yang harus saya kerjakan duluan. Oh, ini tugas yang paling mendesak, saya kerjakan sekarang. Karena mungkin banyak tugas, mana skala prioritas, ini tugas yang paling sulit, saya harus selesaikan dengan segera supaya pikiran itu plong. Termasuk juga mengelola waktu dengan baik, itu bagian dari tips supaya kita keluar dari sifat menunda-nunda. Ya, termasuk juga yang tadi, yang perfeksionis, ya realistis lah. Jangan terlalu perfeksionis, realistis. Kita sadar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang tidak sempurna. Yang penting tidak terlalu buruk, tidak sempurna itu tidak apa-apa. Jadi kita kerjakan dengan hal yang baik. Walaupun mungkin tidak terlalu baik, pasti kita akan bisa melaksanakannya. Sebab begini, saya pernah juga bincang dengan Haji D. Zawawi Imran dan juga teman yang lain. Ketika ditawarkan tentang tulisan-tulisannya itu, ketika mau dibukukan, apa yang kemudian ini mau ditulis ulang lagi, ada yang mau diperbaiki. Kata beliau itu pertama mau diperbaiki, tapi setelah itu dia katakan sudah langsung saja cetak. Kenapa? Karena kalau kemudian dibaca lagi itu pasti akan ada yang kurang, pasti akan ada yang salah. Ketika seorang itu mengalami perkembangan pengetahuan, maka perkembangan kemarin itu melihat yang kemarin ini ada yang salah, sehingga dia katakan kalau saya baca lagi nanti pasti akan banyak sekali revisi-revisinya. Sudah langsung cetak supaya apa? Supaya selesai. Jadi realistis. Yang penting tadi kita tidak terlalu menganggap remeh, ya. Bukan kemudian karena ingin cepat selesai asal ngerjakan. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak benar juga. Kerjakan dengan baik, dalam bentuk yang baik, walaupun mungkin tidak terlalu sempurna. Ini kebiasaan pertama yang bisa merusak masa depan. Kemudian kebiasaan yang kedua yang bisa merusak masa depan itu adalah terjebak dalam zona nyaman. Tahu zona nyaman kan? Tahu. Apa zona nyaman? Itu Pak, zona terenak. Zona terenak. Terjebak dalam zona nyaman. Orang itu kalau sudah terjebak dalam zona nyaman biasanya tidak mau beranjak dari itu. Dan biasanya kemudian menjadi satu rutinitas yang dia enggan untuk pindah dalam itu. Nah, kenapa terjebak dalam zona nyaman itu bisa membuat masa depan kita tidak baik juga? Karena orang yang terjebak dalam zona nyaman itu biasanya tidak akan berkembang. Kenapa? Masuk neraka. Masuk neraka. Nah, kemudian harus masuk neraka, ya. Tapi biasanya orang yang terjebak dalam zona nyaman itu nanti kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri. Kehilangan arah.
Ketika ada kebiasaan baru yang seharusnya dia lakukan, dia kemudian tidak mau. Dan biasanya kemudian terjebak pada rutinitas. Terus seperti itu, yang pada akhirnya menjemukan. Padahal manusia itu kan sesekali itu harus mengubah. Ketika ada hal yang baru, dia harus berusaha untuk mencoba hal yang baru. Nah, orang yang terjebak dalam zona nyaman itu biasanya orangnya tidak mau untuk berkembang. Ya. Kalau murid itu biasanya ya, kalau murid zona nyamannya ada di mana itu? Kalau di kelas. Zona nyaman dari murid itu di kelas itu biasanya di bangku itu. Itu zona nyaman. Zona tidak nyamannya mana? Ya, di depan. Kalau di depan suruh kerjakan tugas, itu adalah zona tidak nyaman. Dia lebih suka untuk diam di bangkunya, apalagi posisinya paling belakang gitu. Karena nanti bisa sambil ngantuk gitu. Sembunyi di belakang temannya yang tinggi itu biar tidak kelihatan oleh gurunya. Kan tidur. Tidur. Kalau ada tugas kemudian sembunyi, oh teman saya di depan saya ini tinggi, saya tidak kelihatan oleh guru. Ini zona nyaman. Nah, orang yang terjebak dalam zona nyaman biasanya tidak akan berkembang. Orang yang tidak berkembang pasti dia tidak akan sukses. Maka hendaklah keluarlah dari zona nyaman. Ambil tantangan, ambil peluang-peluang di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau di dalam kelas misalnya ketika ada guru menanyakan siapa yang bisa kerjakan ini, maka keluarlah dari zona nyaman dengan berusaha untuk mengambil tantangan yang diberikan oleh guru itu. Karena dari situlah kemudian kita akan mendapatkan pengalaman yang baru. Pengalaman baru itulah yang akan membuat kita itu akan lebih berkembang. Dan ini ada kaitan dengan hal yang ketiga yaitu kebiasaan tidak mau belajar hal yang baru. Nah, orang yang terjebak dalam zona yang nyaman itu biasanya tidak akan mau untuk belajar hal-hal yang baru. Diberitahu, ya sudahlah, saya seperti ini, tidak usah, tidak apa-apa, walaupun tidak tahu. Padahal dunia ini kan semakin lama semakin berkembang gitu. Orang itu kalau tidak mau untuk mengembangkan dirinya, dia akan tertinggal. Saya berikan contoh yang terjadi di dunia elektronik ya. Dulu tahun 2000-an HP yang terkenal mereknya itu tahu kalian? Nokia itu. Kalau orang tidak punya Nokia itu, kalau mau beli itu pasti Nokia itu. HP masih kecil tapi itu Note itu. Mulai dari yang suaranya masih monofonik itu masih ting ting ting. Setelah itu berkembang menjadi polifonik yang suaranya sudah mulai ngebas. Tapi yang memegang waktu itu ya Nokia itu. Ya. Merek yang lain itu kalah semua. Jadi orang kalau mau beli apa? Nokia itu. Ada merek Samsung itu masih belum dipandang waktu itu, ada Siemens dan lain-lainnya masih belum ada. Jadi Nokia. Tapi kemudian Nokia tidak mengembangkan dirinya. Jadi dia terjebak dalam zona nyaman tadi, bahwa pangsa pasarnya orang-orang sudah pasti akan membeli HP-nya, sementara pesaingnya kemudian mengembangkan dirinya, sampai kemudian keluarlah dulu ada istilahnya BlackBerry itu. BlackBerry kemudian berkembang lagi menjadi ya Android itu. Nah, Samsung disinilah yang mengembangkan diri. Jadi Samsung yang kemudian sekarang mulai merajai. Sekarang kalau kita ditanya siapa yang punya HP Nokia, jarang orangnya. Tapi kalau tahun 2000-an itu adalah HP yang paling favorit. Kemudian yang lainnya, dulu email yang terkenal adalah
Tahu kalian? Yoha. Yahoo. Yahoo. Yahoo.com itu. Yoha. Bukan Yoha. Yahoo. Yahoo.com itu. Ya, Yahoo. Saya ketika masih kuliah S3 itu masih pakai Yahoo itu. Warnet. Belum ada Gmail. Gmail itu masih belum ada. Gmail itu baru muncul berikutnya itu. Jadi yang ada pada waktu itu adalah Yahoo. Yahoo. Dan orang-orang ya biasa pakai Yahoo itu, emailnya itu adalah Yahoo. Termasuk ada Yahoo Messenger, kita komunikasi teleponan itu dengan pakai komputer waktu itu, tapi lewat Yahoo Messenger teleponan. Halo ini. Jadi masih belum ada Android juga ya. Tapi kemudian berkembanglah Gmail. Gmail awalnya itu tidak dipandang gitu. Ya. Dianggap bahwasanya tidak akan berkembang. Tapi apa yang terjadi sekarang, kalau kemudian sekarang ditanya yang emailnya itu apa, pasti itu adalah Gmail. Yahoo sekarang sudah ditinggal. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita harus terus update itu. Kenapa? Kalau orang itu tidak update, tidak kemudian berusaha untuk mempelajari hal-hal yang baru, dia akan ketinggalan, tergilas oleh zaman. Dan contohnya sudah ada di berbagai lini itu, termasuk yang saya berikan contohnya tadi, bagaimana dulu Nokia itu merajai tapi sekarang tenggelam, bagaimana dulu Yahoo itu merajai tapi sekarang sudah ditinggal oleh orang-orang itu. Karena kalau pakai HP biasanya kemudian yang dimaksudkan itu adalah Gmail gitu, nggak ada yang benar meminta untuk memasukkan Yahoo. Saya masih punya sisa-sisa dari Yahoo itu, karena dulu masih pakai Yahoo. Tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi harus tetap update hal-hal yang baru. Karena kemajuan zaman itu adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Sesuatu yang pasti itu adalah perubahan, hal baru. Jadi teruslah untuk belajar hal yang baru. Jangan kemudian merasa bahwasanya kita ini pintar. Kita harus terus untuk belajar. Karena manusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang bodoh. Semakin manusia itu belajar, maka dia akan semakin merasakan bahwasanya dirinya itu adalah makhluk yang bodoh. Kalau dia tidak belajar, maka dia akan ditinggal. Cuma dalam agama ya kita tetap harus pada niat awal, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat itu adalah terjebak dalam lingkaran negatif. Lingkaran negatif di sini maksudnya dia suka menyalahkan lingkungan. Kalau ada satu kesalahan, yang disalahkan itu biasanya adalah yang ada di sekitarnya. Kenapa kamu terlambat menyetorkan? Fotokopinya tutup. Yang salah fotokopi, kenapa harus tutup? Harusnya dibuka. Kenapa tidak mengumpulkan? Mesin ketiknya rusak. Jadi yang salah itu mesin ketik, kenapa harus rusak? Jadi semua itu salah kecuali dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya yang namanya mengeluh, menyalahkan itu tidak akan membuat sesuatu itu akan baik. Saya pernah diberikan nasihat oleh teman saya. Teman saya sudah selesai disertasi, saya belum. Pak Taufik sudah selesai. Belum. Kenapa? Saya ini baru punya anak itu. Purungan cuy, sibuk dengan anak. Setelah itu teman saya itu berikan nasihat begini ya Pak Taufik, saya diberitahu oleh guru saya itu. Orang sukses itu, kata guru saya tadi itu, ya, sebetulnya ingin berikan nasihat kepada saya, tapi dia lewat alibi gurunya. Kata guru saya, orang sukses itu adalah orang yang punya 1000 cara untuk mengatasi keadaan. Jadi punya 1000 cara, punya 1000 jalan. Untuk apa? Memecahkan persoalannya. Tertutup satu pintu, pintu yang lain terbuka. Ditolak satu gadis, gadis yang lain masih ada.
dibuka atau tutup pintu situ, kan pintu yang lain masih ada terbuka. Jadi pepatah dalam bahasa Indonesia itu tertutup satu pintu, pintu yang lain terbuka. Ada banyak jalan yang bisa kita gunakan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada banyak jalan menuju Roma. Artinya untuk menuju satu tempat itu tidak hanya terpaku kepada satu. Jadi teman saya memberikan nasihat, tapi kata guru saya, orang sukses itu adalah orang yang punya 1000 cara. Untuk apa? Untuk memecahkan persoalannya. Sementara ciri dari orang gagal itu adalah orang yang punya 1000 alasan untuk menutupi kesalahannya. Jadi sama-sama punya 1000 itu. Tapi orang sukses punya 1000 cara, 1000 jalan. Jadi tidak putus asa. Di sini tidak berhasil, cari gini. Di sini tidak berhasil lagi, cari lagi. Ada banyak jalan yang bisa dia lakukan. Tapi kalau orang gagal, cirinya dia punya 1000 alasan. Kenapa? Oh, yang salah komputernya, yang salah laptopnya, yang salah toko fotokopinya, yang salah. Oh, semua salah itu. Kecuali dirinya yang tidak salah. Itu ciri dari orang yang gagal. Kalau bahasa Arabnya itu al-fashil lahu al-udrin. Orang yang gagal punya 1000 alasan. Sementara an-naji lahu al-fusabil. Orang yang sukses punya 1000 jalan. Terakhir, kebiasaan yang harus kita hindari adalah tidak menjaga waktu dengan baik. Karena waktu sesungguhnya akan terus berjalan. Kita menunggu atau tidak, itu pasti akan terus berjalan. Yang menunggu waktu, dia pasti akan digilas oleh waktu. Jadi yang harus dilakukan oleh manusia itu jangan menunggu waktu. Hendaklah dia memanfaatkan waktu itu dengan baik. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanya? Karena sudah Isya ini. Kalau ada, Ustaz tanya. Kalau udah ada, saya mau tanya. Yang bisa jawab nanti hubungi Pak Edwin. Ada bonus. Silakan laki perempuan. Coba. Apa ciri orang sukses dan orang gagal? Saya Ini berbelakang. hadi. Kalau memiliki 1000 cara atau 1000 jalan. Kalau orang gagal memiliki 1000 alasan. Baik, jadi orang sukses itu punya 1000 jalan, 1000 cara. Orang gagal itu punya 1000 alasan. Kemudian yang kedua, coba sebutkan ya minimal 2 lah sebab orang itu suka menunda-nunda. Mana cepat ini dengan ini? Oh ya, silakan. Mengentengkan itu Pak, yang mengerjakan Pak. Bahasa Indonesia ya, meremehkan yang mengerjakan Pak. Ya. Kedua malas Pak. Malas. Baik. Tapi yang tadi yang saya sampaikan sebenarnya pertama perfeksionis, terlalu ingin sempurna, yang kedua agak malas, tapi sudah benar juga. Kemudian yang ketiga, siapa tadi nama ulama yang saya sampaikan itu? Mantan kepala perampok. Ada yang ingat? Lupa. Zainal Alim. Amin. Baik, tadi saya berikan 2 contoh yang tidak berkembang, yang awalnya berkembang tapi tergilas itu dalam teknologi. Oh, itu Pak. Ya, silakan. Seperti contohnya ya Pak. Iya. Seperti itu. Ya. Itu HP Nokia Pak. Nokia dan Android dan itu Pak, dan apa dan Samsung, HP Samsung Pak.
Ya sama itu Nokia dengan Samsung itu. Dulu Nokia sekarang Samsung. Bagas. Dua itu tadi. Ya, itu kan pada tahun yang lalu itu emang kenal, jadi banyak orang yang minat pakai ya. Sedangkan yang kiai seiring berjalannya tahun itu mulai masukin Ya Nokia sekarang Samsung. Satunya Satunya apa lagi? yang Satu itu enggak, ya, Pak? Satu enggak? yang website ya apa itu? Apa nama websitenya? yang Yahoo sekarang Gmail ya itu. Jadi tadi dulunya Nokia, sekarang Samsung, dulunya Yahoo, sekarang adalah Gmail. Baik, sudah 3 cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari kebiasaan yang buruk ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.